Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang gadis bernama Nisa. Dengan rambut panjang hitam yang selalu dibiarkan terurai, wajahnya penuh dengan senyum meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Nisa tumbuh besar di keluarga yang sederhana, dengan ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Namun, meskipun kehidupan mereka serba kekurangan, Nisa selalu merasa bahwa impian yang besar adalah yang paling penting. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter, menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberi harapan pada mereka yang kehilangan harapan. Setiap malam, Nisa duduk di bawah cahaya lampu minyak yang redup, membaca buku pelajaran yang sering dipinjamkan oleh guru sekolah. Ia tahu bahwa mimpinya tidak akan mudah tercapai, tetapi ia bertekad untuk meraihnya. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kehidupan yang serba terbatas. Ayahnya selalu mengatakan, "Nisa, jangan pernah takut bermimpi, karena hanya dengan mimpi kamu bisa tahu arah yang harus kamu tuju." Nisa mengangguk. Meskipun ia tahu ayahnya hanya bisa memberikan nasihat itu tanpa bisa memberikan dukungan materi. Ayahnya hanya seorang petani dengan tanah yang sempit, sedangkan ibu Nisa, seorang wanita yang tak pernah mengenal kata lelah, selalu bekerja keras mengurus rumah dan membantu ayahnya di ladang. Meskipun begitu, Nisa merasa bahagia. Ia merasa hidupnya penuh warna meski dunia di luar sana terlihat kelam dan penuh tantangan. Semua itu berubah ketika suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keadaan ayah Nisa semakin memburuk. Ia jatuh sakit dan tak mampu lagi bekerja di ladang. Ibu Nisa, yang selama ini selalu sibuk di rumah, kini harus berjuang lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun begitu, Nisa tetap berusaha belajar dengan tekun, meyakini bahwa jika ia bisa menyelesaikan sekolahnya, ia akan bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, semakin hari kondisi ayah Nisa semakin memburuk. Setiap kali Nisa pulang sekolah, ia melihat ayahnya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Ibu Nisa selalu berusaha menyembunyikan kesedihannya di balik senyum, meskipun Nisa bisa melihat betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin memburuk membuat Nisa harus berpikir keras untuk bertahan hidup dan mengejar mimpinya. Namun, hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun Nisa berusaha keras untuk tetap fokus pada pelajarannya, bayang-bayang kekhawatiran terus menghantuinya. Ayahnya yang dahulu penuh semangat kini hanya terbaring lemah, dan tubuhnya semakin kurus setiap harinya. Nisa tahu, waktu mereka bersama tidak akan lama lagi. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menenangkan dirinya, berpegang pada harapan bahwa suatu saat ayahnya akan sembuh dan mereka bisa kembali menjalani hidup seperti dulu. Namun, harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Ibu Nisa semakin sering terlihat cemas dan letih, dan meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang biaya pengobatan, Nisa tahu keluarganya tak mampu membiayai pengobatan ayahnya yang semakin mahal. Setiap malam, Nisa mendengar ibu menangis dalam keheningan, menangis untuk suaminya yang semakin sakit dan untuk dirinya yang merasa tak mampu melakukan apa-apa. Sementara itu, Nisa berusaha menjaga semangatnya untuk sekolah. Ia tetap belajar di bawah cahaya lampu minyak, memegang erat mimpi-mimpinya yang semakin jauh dan tak terjangkau. Tetapi setiap kali ia mendengar suara langkah kaki ibu yang lelah, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengganggu ketenangannya. Keadaan semakin berat, dan Nisa merasa seolah-olah setiap langkahnya menuju impian semakin terhalang oleh dinding tak terlihat yang semakin tinggi. Suatu hari, ketika Nisa pulang sekolah, ia melihat ibu dan ayahnya duduk di ruang tamu. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang mendalam. Ibu Nisa berkata dengan suara parau, "Nisa, kondisi ayahmu semakin buruk. Dokter bilang, ia butuh perawatan intensif, tapi kita tak punya cukup uang. Kita tak bisa terus begini." Air mata mulai menggenang di mata Nisa. Ia tahu apa yang ibunya katakan adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Impiannya untuk menjadi dokter semakin terasa jauh. Bahkan untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang keras.
Nisa merasa terjebak antara mimpinya yang tak terjangkau dan kenyataan pahit yang menantinya setiap hari. Pada malam itu, saat Nisa duduk sendirian di kamarnya, ia menulis dalam buku catatannya. Ia menulis tentang harapan, tentang mimpinya yang ingin menjadi dokter, tentang keinginannya untuk menyembuhkan ayahnya. Tetapi ia juga menulis tentang kenyataan yang harus dihadapinya, bahwa mimpinya mungkin hanya sebuah hayalan belaka, terperangkap dalam keterbatasan hidup yang tidak dapat dia ubah. Nisa menatap buku catatannya dengan kesedihan mendalam. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Namun, di dalam hatinya, meskipun segala sesuatunya terasa begitu suram, ada satu hal yang masih tersisa, cinta dan harapan. Namun, ia pun mulai bertanya-tanya, apakah itu cukup untuk mengatasi segalanya? Hari-hari semakin berat bagi keluarga Nisa. Meskipun ibu Nisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum dan memberikan harapan pada Nisa, semuanya semakin tampak rapuh. Ayah Nisa tak lagi bisa berbicara dengan jelas. Tubuhnya semakin lemah, dan wajahnya semakin terlihat pucat. Setiap kali Nisa pulang sekolah, ia melihat ibunya yang setengah putus asa berusaha memberikan obat-obatan kepada ayahnya. Namun tak ada perubahan yang signifikan. Mereka hanya bisa berharap, meskipun harapan itu semakin lama semakin tipis. Satu malam, setelah Nisa selesai belajar di bawah cahaya lampu minyak, ia mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Ibu Nisa menangis terseduh-seduh. Nisa berlari menuju ruang tamu, dan di sana, ia melihat ibu yang terjatuh di samping ayahnya, memegang tangan ayah yang dingin. Ayahnya tak lagi bergerak, tak lagi menghembuskan nafas. Kematian telah datang dengan tiba-tiba, menghapuskan segala harapan yang mereka miliki. Nisa berdiri terpaku di ambang pintu, matanya membelalak melihat kenyataan yang begitu sulit diterima. Ia merasa seperti dunia tiba-tiba berhenti berputar, terhenti oleh kesedihan yang begitu dalam. Ayahnya, sosok yang selalu ia harapkan untuk melihatnya sukses, kini telah pergi meninggalkannya. Semua impian yang pernah mereka bicarakan bersama, tentang bagaimana ayahnya akan melihatnya menjadi dokter, kini hanya menjadi kenangan pahit yang akan tinggal selamanya di dalam hati. Tangisan Nisa tak bisa dibendung lagi. Ia merasakan seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ibu Nisa yang sudah lama menahan kesedihan, kini ikut menangis, memeluk tubuh ayah yang telah dingin, tak bisa lagi dipeluk. Dalam kesedihan yang mencekam itu, Nisa merasa tak ada lagi yang bisa menyelamatkan mimpinya. Ayahnya tak bisa lagi melihatnya menyelesaikan sekolah, apalagi mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Keesokan harinya, seluruh desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Nisa. Ratusan orang yang datang tak bisa menutupi rasa kehilangan yang mendalam di hati Nisa. Ia merasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang telah hilang selamanya. Ibu Nisa tak berhenti menangis, dan Nisa hanya bisa menatap keranda yang membawa ayahnya pergi, tak tahu harus berkata apa. Di tengah-tengah keramaian itu, Nisa berdiri terdiam, seolah terjebak dalam waktu yang begitu lambat. Rasa kesepian dan kehilangan menghantuinya, tapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Namun, saat itu, ia merasa seolah-olah segala mimpi yang selama ini dipeluk erat telah terkubur di dalam tanah bersama ayahnya. Nisa berjanji pada dirinya sendiri, meskipun ayahnya telah tiada, ia akan terus berjuang untuk meraih mimpinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan menuju mimpi itu kini semakin berat, semakin penuh dengan rintangan yang tak bisa ia hindari. Cita-cita yang dulu terasa begitu dekat kini terasa seperti langit yang tak pernah bisa dijangkau, semakin jauh dan tak terjangkau. Namun, meski begitu, Nisa tak ingin melepaskan kenangan tentang ayahnya yang selalu menaruh harapan padanya. Kehilangan itu meremukkan hatinya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa mimpi yang terpendam bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanya perlu menemukan cara untuk bangkit, meskipun langkah-langkah itu semakin terasa berat dan menyakitkan. Setelah pemakaman ayahnya, Nisa merasa seolah-olah waktu berhenti. Semua yang dulu ia impikan bersama ayahnya terasa begitu jauh, seakan berada di dimensi yang berbeda. Kehidupan yang dulunya dipenuhi dengan harapan dan rencana kini terasa kosong. Setiap pagi, Nisa terbangun dengan perasaan yang berat. Hatinya masih dibalut duka yang tak kunjung sembuh.
Ibu Nisa, meski berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar, terlihat semakin lelah dan kehilangan semangat hidup. Nisa masih melanjutkan sekolah, meskipun belajar tak lagi terasa sama. Setiap kali duduk di kelas, pikirannya melayang ke ayahnya, terbayang wajahnya yang dulu penuh semangat, yang selalu memberikan nasihat dan dukungan. Mimpi untuk menjadi seorang dokter kini terasa seperti serpihan-serpihan yang tak mungkin lagi bisa ia satukan. Hari-hari berlalu begitu saja, dan meskipun ia mencoba tersenyum di hadapan teman-temannya, hatinya selalu merasa hampa. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa mati, rasa ingin membahagiakan ibu, agar ia bisa melihat masa depan yang lebih baik meskipun segala sesuatunya terasa mustahil. Nisa tahu bahwa untuk memenuhi harapan ayahnya, ia harus terus berjuang, meskipun banyak hal yang telah hilang dalam perjalanan ini. Suatu pagi, ketika Nisa duduk di meja makan bersama ibunya, Ibu Nisa berkata dengan suara gemetar, "Nisa, ibu tahu kamu sangat ingin menjadi dokter. Ibu juga ingin kamu meraih mimpi itu. Tapi keadaan kita tak memungkinkan. Nak, mungkin ini saatnya untuk menerima kenyataan." Ibu Nisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran, seolah takut mendengar penolakan dari anaknya. Nisa terdiam, menatap ibu yang telah berjuang begitu keras untuk hidup mereka berdua. Rasa sakit di hatinya semakin terasa tajam, namun di sisi lain, ia juga merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin terus mengejar mimpinya, tetapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka tak lagi memiliki cukup uang untuk bertahan hidup, apalagi untuk pendidikan. Dengan suara yang pelan, Nisa berkata, "Ibu, aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku janji, aku akan terus berusaha. Aku akan bekerja keras untuk kita. Meskipun aku tak tahu jika aku bisa menjadi dokter, aku akan berusaha menjadi sesuatu yang bisa membuat ibu bangga." Setelah ucapan itu, Nisa merasa seperti ada beban berat yang terangkat sedikit dari dadanya. Mungkin, ia tak bisa lagi mengejar impian yang dulu ia peluk erat. Tetapi ia masih punya ibu yang harus dijaga, yang harus dia buat bangga. Dan dalam hatinya, Nisa berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk mengubah nasib mereka, meskipun tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, saat fajar menyingsing keesokan harinya, Nisa terbangun dengan perasaan yang lebih ringan. Mungkin mimpinya telah terkubur dalam pagi hari yang kelam itu, namun hidup terus berjalan, dan ia harus menemukan arti baru dalam perjuangannya. Mimpi itu mungkin tak akan terwujud dalam bentuk yang ia harapkan, tapi ia tahu bahwa mimpinya tidak mati begitu saja. Dengan air mata yang menetes perlahan, Nisa melangkah keluar menuju kehidupan yang baru, yang penuh dengan perjuangan dan kenyataan pahit, namun juga penuh dengan harapan yang tak pernah padam. Ia tahu bahwa dalam setiap langkah yang diambilnya, ayahnya akan selalu ada, mengawasi dari jauh, memberikan semangat untuk terus melangkah, bahkan jika mimpi itu tak bisa lagi terwujud. Di pagi hari yang cerah itu, meskipun impian yang pernah terbersit kini terpendam dalam hati yang terluka, Nisa memilih untuk terus berjalan. Karena kadang-kadang, mimpi yang terkubur bukan berarti semuanya berakhir, melainkan hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali, dalam bentuk yang tak terduga.